Bab 797. Langit membumbung ke langit. Melihat ruang-ruang yang bergetar di sekitar, warrior yang mendengus dingin, dan jiwa pedang dilontarkan, menyatu dengan ruang-ruang itu, dan tiba-tiba semua ruang yang bergetar itu menjadi tenang. Di kedalaman ruang itu, ada suara horor. Warrior yang mencibir, menyimpan mayat pupet setengah suci dan pria berjubah hitam, berbalik dan menghilang di tempat. Kekuatan pria berjubah hitam setidaknya setengah suci tingkat tinggi. Jika 1 lawan 1, warrior yang pasti tidak akan bisa mengalahkannya, tapi di depan 1000 lebih pupet setengah suci menengah dan batu batasan wilayah, pria berjubah hitam tidak punya ruang untuk melawan. Setengah suci tingkat tinggi. Sebuah pupet setengah suci tingkat tinggi, ditambah ribuan setengah suci tingkat menengah dan batu batasan wilayah. Jika bertemu Yang Mulia Roisen, warrior yang yakin dapat membunuh lawannya. Tentu saja, premisnya adalah bahwa lawannya tidak siap. Jika tidak, meskipun lawan tidak bisa mengalahkannya, dia masih mungkin untuk melarikan diri. Tidak lama setelah warrior yang pergi, sekelompok orang berjubah hitam muncul di tempat dia berdiri sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya? Seseorang bertanya. Ruang itu sepertinya terhalang oleh semacam kekuatan. Bagaimana dengan adik kelima dan yang lainnya? Semuanya mati dalam turbulensi ruang, dan Jenderal Dewa Puncak mungkin tidak bernasib baik. Warrior yang mungkin memiliki super master yang membantunya, jika tidak, dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk memblokir ruang sebelumnya, bahkan kita pun tidak bisa mengobrak-abrik ruang, apalagi sampai membunuh Jenderal Dewa Puncak. Ada keheningan yang lama di lapangan. Kita meremehkannya. Orang ini dapat bertahan hidup dari tanah suci berulang kali, baik dengan bantuan seorang master super, atau dengan beberapa kartu andalan yang luar biasa. Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Mundur saja, meskipun pilnya bagus, juga mesti bisa hidup untuk bisa menggunakan. Segera, semua orang di lapangan menghilang di tempatnya. Warrior yang berjalan jauh ke selatan dan sampai ke formasi pengirim menuju ke benua pendekar hitam. Tidak jauh di depan warrior yang terdapat sebuah panggung batu yang tinggi, di atasnya terdapat hampir 100 lingkaran formasi pengirim. Pada saat ini, lingkaran formasi pengirim terus berkedip, satu demi satu pendekar hitam dari benua pendekar hitam keluar dari lingkaran teleportasi, dan kemudian berjalan ke dataran di bawah panggung formasi pengirim, kebanyakan pendekar hitam di atas alam pemenang. Di puncak gunung kecil di sebelah kiri panggung formasi pengirim, ada lebih dari 3000 orang tua berjubah putih berdiri di sana. Di antara mereka, warrior yang melihat dua yang tertinggi dari tanah suci, dan di puncak gunung sebelah kanan, ada 3000 orang berjubah hitam dengan aura yang kuat, yang jauh di atas orang tanah suci. Kedua belah pihak tidak melakukan apa-apa, tetapi menyaksikan kerumunan benua pendekar hitam di bawah. Warrior yang juga melihat orang-orang ini, di antara mereka, banyak dari mereka adalah orang yang dia kenal dengan baik. Melihat orang-orang itu, warrior yang terdiam, tanpa ekspresi sedikit pun di wajahnya. Semakin banyak orang datang ke tanah suci, setelah orang-orang ini datang ke tanah suci, wajah mereka bersemangat, antusias, dan gembira. Karena bagi mereka, dengan datang ke tanah suci, hidup mereka terjamin, dan pada saat yang sama, mereka juga dapat menikmati kekayaan energi spiritual tanah suci. Aum. Pada saat ini, auman besar tiba-tiba datang dari langit, dan semua orang melihatnya dan melihat seorang raksasa kirin hitam melangkah di udara. Di belakang kirin hitam, seorang pria berdiri. Master Rune Dewa Semo. Semo melihat sekeliling,
dan akhirnya pandangannya tertuju pada posisi di mana warrior yang berdiri. Melihat hal ini, hati warrior yang bergidik. Ketika dia hendak mundur, Semo berkata, "Warrior yang, toh sudah datang, mengapa bersembunyi di persembunyian?" Selesai berkata, cahaya menyilaukan meledak di lapangan tiba-tiba. Setelah cahaya, warrior yang muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada warrior yang, termasuk pendekar hitam spesies penentang. Warrior yang. Melihat warrior yang mulia Roisen memiliki ekspresi mengerikan di matanya, dan para master tanah suci di sampingnya tiba-tiba muncul di sekitar warrior yang. Mereka akan mulai menyerang, tetapi pada saat ini, Semo tiba-tiba berkata, "Kalian tidak perlu buru-buru ingin membunuh dia, bagaimanapun, dia ada di formasi penguncian energi jahat bumi aku, tidak peduli apa, dia tidak dapat melarikan diri." Formasi pengunci roh jahat bumi. Warrior yang sedikit mengernyit, kakinya bergerak, dan dalam sekejap, lubang berwarna darah muncul di seluruh tanah. Di atas lubang itu, ada jimat aneh. Jimat ini mengalir perlahan, dan energi aneh datang dari sinar lingkaran dan jimat ini, dan akhirnya berkumpul di kakinya, membentuk tirai cahaya berdarah, menjebaknya di dalam. Warrior yang meninju. Weng. Tirai cahaya berwarna darah sedikit bergetar, dan beberapa retakan muncul, tetapi segera, retakan ini menghilang. Tidak hanya itu, tirai cahaya berwarna darah menjadi sedikit lebih tebal. Percuma saja, jangankan kamu, biarpun setengah suci tingkat tinggi pun jangan harap untuk menghancurkannya dengan mudah. Semo tertawa. Ini bagus. Di samping, kemudian Yang Mulia Roisen tiba-tiba berkata, "Warrior yang, sebenarnya, aku tidak ingin membunuhmu sekarang, karena akan ada pertunjukan yang bagus untuk dipentaskan nanti. Jika kamu menonton pertunjukan yang bagus ini, itu akan lebih menarik." Ketika dia mengatakan ini, Yang Mulia Roisen memiliki senyum aneh di wajahnya. Banyak pendekar hitam dari benua pendekar hitam di dataran di sampingnya juga mengenali warrior yang saat ini, dan ada keributan. Itu warrior yang. Meskipun rambutnya putih, itu benar-benar warrior yang. Memang kenapa jika dia warrior yang. Sekarang dia saja sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Untungnya, kita datang ke tanah suci. Jika aku menggantungkan harapan padanya, aku tidak tahu bagaimana mati nantinya. Kaklin benar, untungnya, kita menyerah pada tanah suci. Kalau tidak, ketika tentara tanah suci menyerang benua pendekar hitam, itu adalah hari kematian kita. Aku awalnya cukup optimis dengan dia. Tidak menyangka dia akan jatuh ke tangan tanah suci, tapi untungnya, dia jatuh ke tangan tanah suci. Orang tanah suci seharusnya tidak akan melampiaskan amarah pada kita, kita dapat menghindari pembalasan dendam di masa depan. Memang, orang ini pendendam. Tindakan kita hari ini sama saja dengan mengkhianati benua pendekar hitam dan mengkhianati dia. Dengan karakternya, jika dia hidup, bagaimana kita bisa bertahan? Haha. Yang Mulia Roisen tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk pendekar hitam dari benua hitam di bawah, dan berkata, "Warrior yang, lihat, ini orang yang ingin kamu lindungi." Konyol, sedih, haha. Warrior yang mengabaikan Yang Mulia Roisen, sebaliknya, dia memandang Yodo Ding, kepala keluarga Ding di kejauhan, dan berkata, "Vero tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Dia tidak berhak mengatur keluarga Ding aku." Yodo Ding mendengus dingin, dan berkata, "Warrior yang, kamu sudah sulit melindungi dirimu sekarang, apa hakmu untuk membiarkan kami terus berjuang untukmu?" Ya.
Setengah suci benua pendekar hitam lain tiba-tiba berkata, "Warrior yang, pada akhirnya, tanah suci menyerang benua pendekar hitam, alasan utama karena kamu. Jika kamu tidak menyinggung tanah suci, bagaimana mungkin tanah suci menyerang benua pendekar hitam? Sekarang, kamu ada di tangan tanah suci. Ini bagus bagi benua pendekar hitam, dan juga bagi kami. Karena kami tidak harus mati bersamamu." Di samping, setengah suci klan iblis menggelengkan kepalanya tiba-tiba dan berkata, "Warrior yang, tidak peduli apa, bahkan jika kami mengikuti kamu, kita tidak dapat melawan tanah suci, apalagi pendekar hitam spesies penentang. Kami hanya bisa memiliki kesempatan untuk melawan pendekar hitam spesies penentang jika bergabung pasukan dengan tanah suci, dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Betul itu, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kamu masih ingin kami mengikutimu. Kamu terlalu tidak tahu malu, masih julukan Kaisar Pedang, idih. Kalau bukan karena kamu membunuh orang tanah suci, mungkin kami sudah lama datang ke tanah suci, warrior yang, kamu adalah momok benua pendekar hitam. Betul itu, jika bukan karena kamu warrior yang, kami pasti sudah datang ke tanah suci sejak lama. Dengan kekayaan tanah suci, kami mungkin sudah lama mencapai alam kaisar. Konyol juga, menjadi penguasa dan kaisar di benua pendekar hitam. Sekarang datang ke tanah suci menjadi tawanan. Yang lebih konyol lagi, kamu masih ingin benua pendekar hitam kami terus bekerja keras untukmu. Kamu kira masih ada dua penopang super di belakangmu sekarang? Buka matamu dan lihat, ini tanah suci. Di mata tanah suci, kamu bahkan tidak dihitung sebagai kentut. Entah untuk menyenangkan tanah suci atau ada maksud lain. Singkatnya, pendekar hitam benua pendekar hitam kali ini mulai memarahi warrior yang, dan sorak-sorai tak terhitung orang berkumpul, sungguh sedikit spektakuler. Haha, Yang Mulia Roysen dan Master Tanah Suci lainnya tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu langsung membumbung ke ruang. Bahkan ada tawa kecil dari pendekar hitam spesies penentang. Warrior yang diam, tidak berbicara, dan membiarkan orang-orang itu memarahinya dengan keras. Dia tidak marah, hanya ada kesedihan, bukan demi dirinya sendiri, tapi demi orang-orang di bawahnya. Dia melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih, dan bertanya pada dirinya sendiri, dia tidak bersalah atas orang-orang ini, orang-orang inilah yang telah memilih jalan lain. Setiap orang berhak memilih jalannya sendiri, dan tentu saja, siapapun harus membayar harga untuk pilihannya. Dia mengarahkan pandangannya ke formasi pengirim, dan di panggung formasi pengirim, ada banyak orang yang muncul. Saat ini, tanah suci ini seolah menjadi surganya para pendekar hitam dari benua pendekar hitam. Orang-orang semakin banyak, melihat ke bawah dari ketinggian ribuan kaki gunung, orang-orang padat hingga tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Di pinggir keramaian, dijaga Master Tanah Suci. Menurut penuturan Tanah Suci, mereka tidak boleh berjalan seenaknya tanpa alasan, orang benua pendekar hitam tidak berani bertanya, dan hanya bisa berdesak-desakan di pelataran. Beberapa yang lebih hebat akan terbang ke udara, tetapi ada juga orang yang menjaga mereka di udara. Lambat laun, suasana di lapangan menjadi semakin aneh. Beberapa pendekar hitam dari benua pendekar hitam merasa ada yang salah dan mau pergi, namun setiap orang yang ingin pergi akan dihalau kembali oleh Master Tanah Suci, jika memaksa untuk pergi. Lebih dari 100 mayat di bawah formasi pengirim adalah nasib mereka. Suasana di lapangan tidak hanya aneh, tetapi juga semakin serius. Karena setiap orang merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini,
Yang Mulia Roysen tiba-tiba muncul di panggung formasi pengirim. Dengan lambaian tangan kanannya, seberkas sinar energi menyegel panggung formasi pengirim, dan tiba-tiba, tidak ada yang bisa terkirim kemari. Ini 1 miliar. Pertunjukan yang bagus, mari kita mulai. Saat suara Yang Mulia Roysen terdengar, pendekar hitam spesies penentang di atas puncak gunung tiba-tiba turun dari puncak gunung, lalu bergegas menuju kerumunan benua pendekar hitam. Darah mengalir deras ke langit. Tak terhitung pendekar hitam spesies penentang mengaum. Bersambung.